Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Viniatus Soliha, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN untuk paket C kelas 10 dari modul kedua mengenai tema Negeri Elok Amatku Cinta, dan dari unit 1 tentang pembahasan negeri nan elok. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, baik yang ada di darat, laut maupun udara, juga memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Dan bila kekayaan alam dan wilayah Indonesia ini dikelola dengan baik, maka Indonesia ini sudah pasti menjadi negara yang sangat makmur. Dan wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Secara teori, suatu negara harus memenuhi 3 unsur utama dan 1 unsur konstitutif. Unsur utama berdirinya suatu negara, yakni adanya wilayah negara yang tetap, adanya penduduk yang permanen, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan untuk unsur konstitutif, berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain atau kemampuan berhubungan dengan negara lain. Adapun dasar hukum untuk pengaturan wilayah negara Republik Indonesia sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar pada pasal 25A, dan ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan jumlah pulau sebanyak 17.506 dan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya sudah ditetapkan dengan undang-undang. Adapun pulau besar yang ada di Indonesia yakni Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Dan arti dari Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mengandung pengertian dari sisi geografis bahwa wilayah negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya yang dihubungkan dari lautan menjadi satu kesatuan wilayah. Lautan bukanlah pemisah antar pulau, melainkan penghubung antar pulau. Wilayah perairan Indonesia pada deklarasi Juanda menjadi 12 mil yang diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Jadi pada tahun 69 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter dengan memuat pokok-pokok yakni segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga. Dan yang keempat, tuntutan di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan Indonesia di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi selebar 200 mil diukur dari garis dasar. Ini berarti bahwa segala sumber hayati yang terdapat di bawah permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing menjadi terbatas daerahnya dan segala kegiatan penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi harus memperoleh izin dari pemerintahan Republik Indonesia. Ada satu hal lagi yang perlu dibahas sehubungan dengan konsep kewilayahan, yakni yang berhubungan dengan kedaulatan atas ruang udara. Dalam hal ini ada 2 teori. Yang pertama, teori udara bebas, yakni udara bersifat bebas tidak dimiliki oleh negara tertentu. Yang kedua, teori kedaulatan udara, yakni negara berkedaulatan atas ruang udara di atas wilayah negara. Jadi pengikut teori udara bebas terbagi menjadi 3 kelompok aliran. Yang pertama, kebebasan udara tanpa batas. Ruang udara dapat digunakan oleh siapapun, tidak ada yang berhak untuk memilikinya. Yang kedua, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong, yakni negara kolong mempunyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian. Negara tidak mempunyai hak apapun pada waktu perang atau damai. Negara kolong hanya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya.
Dan yang ketiga, kebebasan udara dengan penetapan wilayah teritorial bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Dan penganut teori kedaulatan udara terkelompok dalam pendapat-pendapat sebagai berikut. Yang pertama, negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggian tertentu di ruang udara. Yang kedua, negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing. Yang ketiga, negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti sistem cerobong bahwa batas wilayah ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh wilayah udara tersebut, sehingga wilayah Republik Indonesia terdiri atas darat, laut, dan udara, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Demikian pembahasan PPKN kelas 10 yang bisa saya sampaikan dengan tema Negeri El Amat Kucinta. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadikan manfaat dan juga bisa menambah pengetahuan. Terus belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Assalamualaikum.